Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran terhadap suatu senyawa hidrokarbon itu umumnya akan menghasilkan oksida karbon, yaitu CO dan CO2 beserta uap air. Nah, senyawa hidrokarbon juga terkadang mengandung unsur belerangnya dan nitrogen, sehingga pembakarannya juga akan menghasilkan oksida belerang, yaitu SO2 dan SO3. Begitupun dengan oksida nitrogen, yaitu akan menghasilkan NO dan NO2. Apa itu CO dan CO2? Kita kenal sebagai gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida. Kita akan bahas satu persatu dari senyawa-senyawa ini. Ini yang pertama tadi ya, gas karbon dioksida. Berlebihannya kandungan CO2 atau gas karbon dioksida di udara ternyata akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Kenapa? Karena ternyata sinar inframerah dari matahari ini yang diserap oleh bumi dan benda-benda di sekitarnya, kemudian dia akan kelebihan di bumi, kelebihan sinar inframerah. Dia tidak akan bisa kembali lagi ke atmosfer. Kenapa? Karena di dalam atmosfernya terhalang oleh gas CO2 tadi, karena saking banyaknya. Nah, akibatnya suhu di bumi ini akan semakin panas. Hal ini menyebabkan suhu di bumi baik siang maupun malam tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan atau bahkan dapat dikatakan sama. Jadi mau siang mau malam itu suhunya sama. Karena biasanya kalau malam harusnya udaranya lebih dingin. Nah, ini suhunya ternyata sama dengan di siang. Nah, ini ternyata ditimbulkan dari kelebihan kadar gas CO2 atau yang nanti sering disebut sebagai gas efek rumah kaca atau greenhouse effect. Sudah sering kita rasakan sekarang ya, bumi ini semakin panas akibat adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, salah satu cara untuk mengurangi gas CO2 dari hasil pembakaran hidrokarbon ini dari mana saja? Bisa dari hasil pembakaran bensin, bahan bakar kendaraan, bisa juga dari cerobong asap pabrik, karena semakin banyak kita lihat sekarang semakin banyak kendaraan dan pabrik ya, sehingga mengurangi jumlah pohon. Jadi banyak pohon-pohon yang ditebang. Nah, berarti salah satu cara untuk mengurangi gas emisi dari CO2 ini adalah menambah penghijauan, bisa menanam pohon atau memperbanyak tanaman kota atau dikelola hutannya dengan baik, sehingga gas buang CO2 ini tidak terlalu berdampak bagi kesehatan dan suhu di bumi. Selanjutnya, ada gas karbon monoksida. Bedanya dengan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida ini ternyata dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna. Jadi kalau hidrokarbon dibakar secara sempurna harusnya menghasilkan gas karbon dioksida yang tadi CO2. Nah, sementara gas karbon monoksida ini dihasilkan justru dari pembakaran tidak sempurna. Nah, gas ini adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak merangsang, sehingga ini yang sulit dideteksi keberadaannya. Padahal gas ini sangatlah berbahaya. Jadi kalau ada gas ini kita hirup, itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena senyawa ini atau gas karbon monoksida ini akan membentuk senyawa dengan hemoglobin yang ada di darah, membentuk HbCO. Ini ya, HbCO, hemoglobin yang mengikat gugus CO atau karbon monoksida. Dan ini merupakan racun di dalam darah. Karena itu, ketika diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk ke dalam otak, si darah itu bukannya mengikat gugus hemoglobin ini, bukan mengikat oksigen, melainkan mengikatnya CO atau gas karbon monoksida. Nah, persenyawaan HbCO ternyata lebih kuat dibandingkan dengan HBO. Akibatnya Hb hemoglobin ini sulit melepaskan CO, sehingga tubuh bahkan otak akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi sesak napas, pingsan, atau bahkan kematian. Itu yang berbahaya dari gas CO. Nah, untuk mengurangi banyaknya emisi gas buang dari
CO, maka para ahli merancang alat yang disebut sebagai catalytic converter yang berfungsi mengubah gas pencemar udara seperti CO dan NO menjadi gas-gas yang tidak berbahaya. Nah, reaksinya seperti pada reaksi di berikut ini ya. Ada CO bereaksi dengan oksigen dibantu dengan katalis nikel, Ni nikel. Katalis ini zat yang dapat mempercepat reaksi, maka dihasilkannya gas CO2. Jadi gas ini jadi tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan CO. Atau yang oksida nitrogen, dia juga sama, dirubah dengan katalis nikel akan menghasilkan gas nitrogen dan O2. Yang ketiga ada oksida belerang, SOX. Nah, SOX ini berarti X-nya ini bisa SO2 atau SO3. Ini penjelasannya. Oksida belerang akan meliputi gas belerang dioksida SO2 dan gas belerang trioksida atau SO3. Gas belerang dioksida atau SO2 mempunyai sifat tidak berwarna. Gas belerang dioksida ini mempunyai sifat tidak berwarna, tetapi baunya sangat menyengat dan dapat menyisakan napas meskipun dalam kadar yang rendah. Gas ini dihasilkan dari oksidasi atau hasil pembakaran belerang yang terlarut dalam bahan bakar minyak bumi serta dari pembakaran belerang yang terkandung dalam biji logam yang diproses pada industri pertambangan. Penyebab terbesar berlebihannya kadar oksida belerang di udara adalah pada pembakaran batu bara. Akibat yang ditimbulkan yaitu terjadinya hujan asam. Berikut reaksi terjadinya hujan asam. Yang pertama adalah pembentukan asam sulfit di udara yang lembab. Ini asam sulfit ya, H2SO3. Jadi SO2-nya bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfit. Nah, gas SO2 dapat bereaksi dengan oksigen di udara. Dia juga bereaksi dengan oksigen, hasilnya gas SO3. Nah, gas SO3 ini mudah larut di dalam air. Di udara lembab membentuk asam sulfat yang lebih berbahaya daripada SO2 dan H2SO3. Jadi si asam belerang trioksida ini bereaksi kembali dengan air menghasilkan asam sulfat. Nah, asam sulfat ini lebih berbahaya dibandingkan asam sulfit. Hujan asam ini namanya juga hujan asam ya, maka dia akan memiliki pH. Atau pH ini derajat keasaman yang kurang dari 5. Sehingga menyebabkan sifatnya itu sangat korosif terhadap logam dan berbahaya bagi kesehatan. Jadi kalau hujannya ini terlalu pH-nya terlalu rendah, asam, dia bersifat korosif untuk bahan-bahan yang terbuat dari logam, misalkan ke pagar tuh yang terbuat dari besi itu bisa menyebabkan korosif. Selain itu juga berbahaya bagi kesehatan. Selain menyebabkan hujan asam, ternyata oksida belerang juga bisa terserap ke dalam alat pernapasan. Dia akan masuk ke paru-paru yang akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat. Yang tadi ya reaksinya yang sangat berbahaya bagi kesehatan, khususnya untuk paru-paru. Untuk mencegahnya dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Tidak berlebihan dalam menggunakan kendaraan yang mengeluarkan polusi. Jadi penggunaan kendaraannya diminimalisir. Kemudian menyemprotkan kapur agar menetralkan hujan karena kapur ini sifatnya basah, dan tidak membuang sampah sembarangan, lalu menanam pohon atau reboisasi. Selanjutnya yang keempat adalah oksida nitrogen atau NOx. Nah, X-nya seperti yang tadi ada NO2 dan NO3. Nah, dari mana munculnya gas ini? NOx ini berarti nitrogen monoksida NO dan NO2. Ini disebabkan dari gas nitrogen yang ikut terbakar bersama dengan oksigen yang terjadi pada suhu tinggi. Jadi nitrogennya terbakar bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen monoksida. Nah, sifatnya ini tidak berwarna, yang pada konsentrasi tinggi juga dapat menimbulkan keracunan. Selain itu, gas dioksida nitrogen juga dapat menyebabkan penyebab hujan asam. Jadi menyebabkan hujan asam juga sama seperti yang oksida belerang tadi atau sulfur. Nah, di udara, si gas nitrogen monoksida ini bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas nitrogen dioksida. Nah, gas ini sangat beracun
berwarna merah kecoklatan dan berbau seperti asam nitrat, jadi menyengat sekali dan merangsang. Gas NO2 dapat menyebabkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogen atau penyebab terjadinya kanker. Jadi kalau terlalu banyak gas NO2 di udara, ini sifatnya nanti karsinogen atau penyebab terjadinya kanker. Jika menghirup gas ini dalam kadar 20 ppm, dia akan menyebabkan kematian. Jadi kalau kadarnya terlalu banyak, ini berbahaya sekali ya. Nah, untuk mencegah timbulnya dampak negatif, maka pada pembuangan gas asap yang terdapat di motor dan di pabrik ini ditambahkan katalis logam nikel yang tadi ya, bahas pada pembahasan besi, yaitu pada catalytic converter. Berfungsi sebagai konverter. Prinsip kerjanya adalah mengubah gas buang yang mencemari menjadi gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan yang tadi ya. Jadi si gas nitrogen dioksidanya ketika melewati si alat yang katalitik ini, dia akan dirubah menjadi hasilnya N2, gas nitrogen dan oksigen, supaya tidak terlalu mencemari udara maupun menimbulkan efek terhadap kesehatan manusia. Yang kelima adalah partikulat. Nah, pembakaran dari bahan bakar ini yang tidak sempurna juga menghasilkan partikulat karbon dan gas karbon monoksida. Contohnya ini, ada hidrokarbon C8H18 yang bereaksi dengan oksigen. Dia hasil pembakaran tidak sempurnanya menghasilkan ini gas karbon. Kemudian ada gas CO, gas karbon monoksida juga berupa air dan energi. Nah, partikulat-partikulat karbon dapat mendorong tumbuhnya kanker. Jadi hampir sama dengan oksida nitrogen tadi ya. Jika partikulat ini berlebihan, dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat terjadi karena hamburan dan absorpsi cahaya oleh partikulat. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan daya penglihatan yang sangat membahayakan, terutamanya untuk pesawat terbang yang dikemudikan oleh pilot. Nah, demikian penjelasan saya mengenai dampak pembakaran dari hidrokarbon. Ternyata sangat banyak sekali dampaknya ya dari senyawa hidrokarbon ini yang ketika bereaksi dengan oksigen. Untuk itu, mari kita mencintai lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan tadi ya, tidak menggunakan menghambur-hamburkan juga sama. Bukan menghamburkan bensin ya, tapi lebih ke kita harus pintar-pintar untuk menggunakan kendaraan. Jadi saya sarankan sih sering pakai kendaraan massal, kendaraan umum, tidak sering menggunakan kendaraan pribadi, karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang yang memiliki kendaraan itu. Nah, itu yang yang menyebabkan polusi di udara jadi sangat banyak. Semoga dapat membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.